Jadi kayak berkurang kecil banget, nanti teman bisa hitung sendiri lah. Itu menurut saya masih ini nggak bisa nih, kalau perbankan kayak gini semua mendingan saya nggak perbankan. Yang pertama. Yang kedua, saya punya saran untuk ada asuransi. Kan di sana itu ada asuransi anggota meninggal itu dilunaskan. Asuransi suami anggota meninggal itu sisa pinjamannya dipotong separuh. Jadi misal pinjamannya 3 juta, terus berjalannya waktu tinggal sisa 2 juta, nah nanti dia hanya membayar 1 juta setelahnya. Nah 1 jutanya ada dipotong dari asuransi itu. Di sana saya punya saran untuk asuransi usaha yang bangkrut. Itu untuk anggota yang benar-benar bangkrut, karena dari COVID kan masalah-masalah itu banyak muncul ketika COVID. Nah, ketika COVID itu banyak yang turun, usahanya bangkrut, pindah alih profesi dan lain-lain. Tapi tetap angsurannya berjalan. Dan itu perbankan sekarang kan seperti itu. Saya punya pandangan gitu ya, saya punya pandangan untuk direktur saya waktu itu, Pak, mungkin bisa dipertimbangkan untuk asuransi anggota bangkrut. Ya ada masalah menurut saya, karena yang saya tahu dari pengalaman kemarin ketika COVID itu, perusahaan tersebut menggunakan sebagian dari asuransi anggota meninggal dan suami meninggal itu untuk menutup angsuran ke founder. Dan itu ya saya pikir gak masalah, karena itu asuransi loh, gak masalah. Dari mulai tahun 2004 mereka berdiri, dikumpulkan, ternyata sisa sekian, dan separuhnya digunakan untuk, bukan ya sebagiannya lah, saya nggak tahu separuh itu berapa, digunakan untuk membayar angsuran ke founder, karena emang nggak ada pemasukan ketika COVID itu gitu. Nah itu sih teman-teman ya, kayak itu prosesnya saya resign. Alasan saya juga itu mungkin agak bingung, karena saya lama nggak di depan kamera, lama nggak di depan kamera, lama nggak di depan umum gitu. Pekerjaan saya waktu itu saya coba buka usaha, tapi ternyata memang belum jalannya. Kemudian modal juga saya juga pas-pasan, artinya pas-pasan ini nggak total gitu ya. Kalau total mungkin beda, tapi nggak total. Salahnya saya di sana. Terus kemudian coba ngembangin YouTube juga belum jalan. Kemudian akhirnya istri yang sudah nangis sedih gitu kan, akhirnya minta saya tetap untuk kerja. Akhirnya saya kerja kurir paket, karena susah teman-teman. Kebetulan kalau kita lulusan SMA ya, kuliah nggak selesai gitu kan, terus mau ngelamar jadi HRD walaupun pengalamannya ya lumayan lah 7 tahun gitu kan, ini nggak dipakai. Rata-rata ya mintanya S1 walaupun fresh graduate gitu. Ya terserah lah, insya Allah yang kasih ilmu, saya nyerah aja. Allah yang kasih pelajaran ke saya nyerah aja udah. Kasih takdir ke saya nyerah aja. Allah ngasihnya apa, saya ikuti. Saya coba ngelamar ke PT-PT di daerah sini juga nggak ada yang terima. Jadi hanya saya coba ngelamar jadi kurir paket. Dari kurir paket itu pindah ke ya coba jadi ke sales sekarang. Jadi sales salah satu produk kacang atum cemilan gitu ya. Dan saya masih bertahan di sini. Dan dari usaha kemarin yang tadinya usaha makanan berubah jadi usaha rental PS, dan alhamdulillah kami makan sejauh ini yang gaji dari sales ini untuk angsuran rumah, yang PS-nya, rental PS-nya bisa digunakan untuk makan kami sehari-hari. Itu Allah masih jalannya baru seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau resign dari lembaga keuangan ya bagus gitu ya,
tapi perlu dipikirkan ke depannya mau seperti apa. Kemudian juga harus siap dengan tantangan yang Allah kasih, karena kita harus tahu di akhir zaman itu yang surga jadi seolah-olah neraka, yang sebenarnya neraka seolah-olah jadi surga. Jadi yuk kita belajar hijrah, kita jadi orang yang lebih baik gitu ya, biar Allah nggak marah gitu sama kita. Kita taati Allah yang Allah mau, kita coba terus bertakwa. Nah, kalau mungkin kan cari komunitas pengajian teman-teman. Kebetulan saya nggak punya masalahnya, jadi ya udah saya nge-share-nya ke YouTube aja. Mungkin bisa jadi ini jadi jalan saya nanti ke depan, bisa jadi. Yang jelas selama ini saya punya unek-unek itu teman-teman, diuji seperti itu, pengalamannya seperti itu. Yang tadinya enak, dikasih tinggi sedikit, langsung turun. Di sini agak sadar, ya udahlah, akhirnya pasrah aja lah. Gitu. Sekarang belajar naik lagi. Yang paling penting adalah kita tidak meninggalkan Allah, dan semoga Allah tidak meninggalkan kita. Memang di dunia lembaga keuangan itu enak sekali, keuangannya luar biasa, gampang banget semuanya, ada fasilitasnya luar biasa. Tapi kalau hati mengatakan bahwa Allah nggak suka, mau seperti apa? Kalau saya mendingan ikutin kata saya. Itu sih teman-teman ya. Kalau kata-kata yang selalu saya pegang adalah kadang-kadang tanjakan itu perlu agar kita bisa menikmati dunia dari atas ketinggian. Tanjakan itu perlu, capek, luar biasa, susah. Tapi kita harus nanjak agar kita bisa melihat dunia dari atas ketinggian. Kita naik level, naik tingkat. Itu sih teman-teman. Semoga setelah ini video ini bisa digunakan sebagai pelajaran untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oh ya, di akhir sesi saya punya nulis sebuah buku di aplikasi Vizu, judulnya Endapan Secangkir Kopi. Teman-teman di itu ya, boleh dibaca biar literasi Indonesia itu meningkat lagi, nggak terbawah. Terima kasih. Dadah teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, jadi akhirnya laptop itu alhamdulillah ketemu. Setelah waktu itu sampai rumah itu hari Sabtu kalau nggak salah. Terus kemudian di hari Kamisnya, di Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu setelah istri saya tanya, baru akhirnya sadar ya, ternyata jadi istri saya tanya, apa laptop itu nggak ada serah terima ketika ada yang resign gitu? Ya ada. Nah setelah itu apakah ada serah terima lagi kepada yang baru gitu? Jadi dari staff yang lama yang resign itu kemudian kosong sebentar, terus ada penggantinya teman-teman. Nah laptop tersebut sudah diserah terimakan kepada yang pengganti itu yang baru. Kemudian saya tanya waktu di WA, dia kebetulan tugasnya di Pekalongan sini ya. Terus kemudian saya tanya, dan memang laptop tersebut bukan laptop baru tapi laptop bekas yang dari yang lama, yang tadinya mau dikasih ke saya itu. Jadi orang dari IT itu, bagian komputer itu, dia lupa untuk input, akhirnya jadi chaos gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan teman yang saya percaya itu, setelah saya pahami ternyata jalannya Allah, dia itu salah satu orang yang menyebabkan ini semua justru. Jadi dia itu orang yang ya
bisa dibilang apa ya, NPD mungkin. Jadi pengennya dia itu yang jadi pusat perhatiannya, dia seolah-olah membantu kedua belah pihak, dia itu informan pihak lain, jadi informasi dari saya disampaikan ke dia, ke pihak lain. Dan intinya pokoknya diatur gimana caranya biar dia itu terlihat jadi pahlawan gitu. Ternyata ada orang seperti itu. Jadi resign dari sini langsung saya hapus semua. Dah, saya nggak peduli. Nah intinya gitu teman-teman ya. Kisahnya seperti itu. Semoga menjadi inspirasi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya sedang ada di Semarang. Dan ini memang tidak jauh dari konten yang kemarin saya buat tentang resign dari koperasi atau perbankan karena riba. Dan alhamdulillah karena niat itu Allah mempermudah juga. Yang tadinya kami ambil KPR ya, kemudian punya niat ambilnya 10 tahun tapi di ACC-nya 20 tahun karena mungkin kami dianggap gak mampu mungkin ya atau gimana saya nggak paham. Tapi yang jelas kami sendiri punya niat untuk 5 tahun itu bisa beres gitu, kita bisa gimana caranya biar bisa cepat lunas gitu. Alhamdulillah teman-teman, setelah berjalan kira-kira 3 tahunan lah kita menjalani KPR itu. Kemudian ada niatan resign, saya resign. Kemudian alhamdulillah jarak 1 tahun kemudian lebih sedikit sebelum ada 5 tahun sudah bisa kami lunasi rumah itu. Nah kisahnya seperti apa sih? Nanti coba kita buatkan video sendiri ya setelah ini. Jadi teman-teman tetap optimis yang mau resign dari perbankan ataupun koperasi, dan dasarnya karena riba, dan teman-teman juga tahu ribanya di mana, bisa mempertanggungjawabkan di depannya Allah nanti ketika ditanya, ya kenapa enggak gitu. Yang jelas gini teman-teman, yang sampai sekarang saya sendiri masih kadang-kadang agak apa ya, kalau ditanya riba itu seperti apa, saya sendiri masih bingung jujur. Karena kalau kita lihat bunga ya yang ada di bank itu kan sekian persen ya, sekitar 24% mungkin ya per tahun, atau mungkin ya kalau kur 6% per tahun lah ya. Coba kalau dibandingkan dengan emas gitu, akhir-akhir ini emas itu bisa naiknya bisa hampir 100% gitu. Nah itu coba kita pelajari, kira-kira kita coba pikirkan lagi, kita coba apa ya, maksudnya ini masalah benar, dan Allah mungkin sengaja ngasih ini sebagai bahan pelajaran untuk kita semua, bahan berpikir gitu. Karena kan Islam itu untuk orang-orang yang berpikir ya. Dan terus semangat, yang jelas kita optimis, ini karena Allah dan ini untuk Allah. Terima kasih. Assalamualaikum, dadah.